Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai promosi terbaru dari film Captain America Brave New World yang siap tayang di bulan Februari tahun 2025 mendatang. Anjir lah, gue sebagai fans MCU makin gak sabar mengenai project Captain America keempat yang satu ini yang akan siap tayang di tahun depan cuy. Mantap lah. So Mario Booster, let's break down this video. You asked for me. You want to help me? Is there anything you remember? President of the United States. Be careful. Diawali dengan adegan Isaiah Bradley yang dipenjara setelah dia untuk menyerang Presiden Theodore Roosevelt yang terpilih sebagai seorang Presiden Amerika Serikat tahun ini. Bergantinya Theodore Roosevelt ini kemungkinan disebabkan karena ulah dari presiden yang sebelumnya yang bernama Presiden Nixon di seri Secret Invasion kemarin, dan dia untuk mengatakan berbagai macam perang besar untuk membunuh para Skrull di seluruh dunia atas nama keadilan negara. Maka dari itu diperlukan pergantian kepemimpinan di negara adidaya tersebut. Sampai pada akhirnya Isaiah Bradley menyerang Ross hingga dimasukkan ke penjara yang satu ini. Nah, ini mungkin buat kalian yang lupa, Isaiah Bradley ini pertama kali muncul di serial The Falcon and Winter Soldier, yang dimana dia adalah salah satu tentara super soldier yang berhasil selamat dari coba eksperimen akibat ulah pemerintah Amerika Serikat di masa lalu, serta dia dijadikan sebagai subjek percobaan dan berhasil kabur dari sana. Sampai pada akhirnya dia menjalani kehidupannya dengan cara mengasingkan diri di negara Amerika Serikat tersebut. Isaiah akhirnya diberikan sebuah penghargaan kepada Sam Wilson yang untuk memegang mantel Captain America yang baru dan memajangnya di Museum Avengers di bagian ending final episode The Falcon and Winter Soldier series tersebut. Isaiah Bradley di komiknya juga mengalami hal yang sama yang pertama kali muncul di komik Truth, Red, White, and Black. Dan juga kita mendapatkan sebuah intro yang juga dibuat lebih seperti Crime Saga movie dengan background hitam dan juga tulisan berwarna putih dan efek musik yang sangat tegang. Dan hal ini sekaligus memberikan sebuah gambaran di film ini bahwa film ini akan memiliki tema politik yang sangat ketat, pengkhianatan, dan juga kekuasaan yang digunakan semena-mena oleh orang tersebut. Let's see ya, kita tunggu aja bagaimana hasil akhirnya di film Captain America Brave New World yang satu ini. Kembali kepada Isaiah Bradley. Nah, kemungkinan besar dia di brainwash oleh The Leader alias Samuel Stearns, yang merupakan seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang ilmu biologis yang pernah menjadi teman dekat bagi Bruce Banner ketika berusaha menyembuhkan penyakitnya dalam film The Incredible Hulk tahun 2008 silam. Dan akhirnya Samuel Stearns akan kembali ke film MCU yang satu ini setelah puluhan tahun menghilang dari Marvel Cinematic Universe. Dan hal ini dijelaskan dalam komik Avengers Prelude tahun 2010 silam, yang dimana akhirnya Black Widow menangkap Samuel Stearns yang udah bertransformasi menjadi sosok The Leader, dan akhirnya dia di penjara milik S.H.I.E.L.D. Dan hal ini menjelaskan kenapa The Leader gak muncul sama sekali di Marvel Cinematic Universe yang satu ini semenjak kejadian di ending film The Incredible Hulk tahun 2008 silam. Dan kalau kalian jeli, ketika saya berada di penjara, rambutnya tebal dan juga agak gondrong dikit. Dan hal ini beda banget dengan penampilannya ketika dia menyerang Presiden Theodore Roosevelt di adegan trailer sebelumnya. Bisa jadi ini akan ada time jump beberapa minggu ataupun beberapa bulan kemudian semenjak kejadian tersebut. Dan akhirnya kita masuk kepada ruang kepresidenan Amerika Serikat, yang dimana situ ada 3 buah foto presiden yang bernama James Marsden, Thomas Jefferson, dan juga John Tyler, yang dimana mereka bertiga masing-masing menjabat di abad ke-19. Anjir, lama banget ya. Kemudian ketika Isaiah Bradley ditangkap oleh para ahli kepolisian situ, hal ini membuat kita callback kepada adegan penangkapan semua anggota Avengers yang mengincar Bucky Barnes yang di brainwash oleh si Baron Zemo di film Captain America Civil War di tahun 2016 silam di jalan raya kota New York tersebut.
Lalu kemudian Isaiah menyebut Sam sebagai kata Cap, yang berarti memang Isaiah untuk menganggap si Sam Wilson sebagai Captain America kulit hitam pertama yang diakui oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan kalau kalian jeli, kebanyakan promosi ini memakai teknik split screen yang dibagi menjadi 2 layar ataupun 3 layar berikutnya. Nah, seperti hal ini membuat kita callback kepada guide screening yang ada pada film Hulk tahun 2003 yang dimiliki oleh Ang Lee dengan dicampur gaya sinematografi layaknya seperti komik yang sedang berjalan. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Kemudian akhirnya kita bisa melihat kalau Ruth Bassarab alias Sabra, agen Black Widow, datang ke sana yang bersiap untuk melaksanakan perintah dari Presiden Thunderbolt Ross di ruangan presiden tersebut. Nah, di komik, Sabra adalah agen rahasia sekaligus superhero dari Israel yang pertama kali muncul di komik Incredible Hulk is nomor 250 yang tertulis pada tahun 1980-an silam. Dan kemungkinan unsur Israel akan dihilangkan di film Marvel yang satu ini, dikarenakan pihak MCU paham kalau sekarang Israel sedang berperang dengan negara Palestina. Kemudian nextnya kita bisa melihat ada adegan pemakaman yang sepertinya ini adalah pemakaman orang yang sangat penting di negara Amerika Serikat tersebut. Nah, dari adegan ini kita bisa melihat banyak fans yang udah berspekulasi kalau kemungkinan yang mati di sini ini adalah Steve Rogers alias Captain America pertama yang menjadi pemimpin Avengers, yang rumor mengatakan kalau dia udah mati di Marvel Cinematic Universe semenjak kejadian di Avengers Endgame tersebut. Atau bisa jadi ini adalah kematian Presiden Wilson karena hukumnya yang terlalu radikal di negara Amerika Serikat. Akhirnya dia dibunuh oleh para Skrull dan akhirnya mereka berhasil membunuhnya. Yang ketiga, bisa jadi yang mati ini adalah Presiden Ross sendiri yang terbunuh sebagai bentuk penyamarannya, dan ini semua akan dikendalikan oleh Samuel Stearns alias The Leader agar supaya dia bisa menculiknya dan menyuntikannya dengan serum Red Hulk ini dan merubahnya menjadi sosok Red Hulk seperti halnya pada versi komiknya. Dalam komik sebenarnya serum Red Hulk ini dibuatkan oleh MODOK dan juga para anggota intelijensia grup supervillain Marvel yang terdiri dari berbagai macam para penjahat paling cerdas di dunia komik Marvel. Tapi masalahnya di MCU keberadaan mereka ini udah muncul di serial She-Hulk kemarin. Apakah jangan-jangan mereka semua juga akan hadir di film Captain America Brave New World yang satu ini? Well, kita tunggu aja bagaimana hasil akhirnya cuy. Kemudian nextnya kita menambahkan sebuah adegan perang antar negara di lautan lepas. Di dalam situ ada patung Tiamut yang membeku di sana. Dan hal ini udah pernah kita lihat di ending film Eternals tahun 2021 lalu, yang dimana para anggota Eternals berhasil mengagalkan rencana kebangkitan sosial baru yang bernama Tiamut untuk menghancurkan planet bumi itu sendiri. Tapi kita menambahkan sebuah rumor panas dari para fans yang mengatakan kalau Tiamut ini diincar oleh semua negara karena dia udah mengandung semua logam yang paling bersejarah di planet bumi yang satu ini, yaitu mengandung logam adamantium. Yes, adamantium ini adalah sebuah kandungan logam yang dimiliki oleh Wolverine alias Logan, yang dimana kandungan logam ini lebih kuat dan juga tahan lama ketimbang vibranium dari Black Panther di negara Wakanda. Dan kemungkinan perang ini dipicu oleh The Leader yang berusaha membuat semua para negara ini berperang satu sama lain. Tapi mereka semua udah nggak sadar kalau The Leader itu udah ada di sana dan masuk semua berbagai macam kandungan adamantium untuk ia teliti lebih lanjut.
Well ya, dan hal ini sama banget dengan The Leader yang ada di versi komik Marvelnya, yang dimana dia adalah penjahat Marvel yang sangat manipulatif dan melakukan berbagai macam teknik penyerangan dikarenakan di kepalanya udah terkena darah dari Hulk ketika dia mengalami kecelakaan di film The Incredible Hulk tahun 2008 silam. Apalagi di bagian endingnya kita bisa melihat bahwa Samuel Stern udah mengandalkan semua darah Bruce Banner untuk ia koleksi agar dia bisa meneliti semua darah itu untuk ia jadikan sebagai sebuah senjata. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa The Leader punya sebuah teknik tertentu dan melakukan brainwashingnya kepada semua para korban-korbannya adalah dengan menggunakan sebuah cahaya flash dari kamera, dikarenakan dia sempat menyamar sebagai seorang fotografer dari media itu dan dia memfoto Isaiah Bradley ketika berada di istana Presiden Amerika Serikat tersebut. Kemudian akhirnya kita mendapatkan sebuah adegan di mana Captain America sedang bertarung di sebuah lahan yang penuh dengan pohon bunga sakura di sana, dan Captain America memakai kostum barunya yang udah ada topeng di bagian wajahnya secara full face. Kemudian akhirnya kita bertemu dengan Sidewinder yang diperankan oleh Giancarlo Esposito sebagai agen rahasia yang ahli dalam menggunakan berbagai macam senjata berat di luar sana. Dalam adegan itu kita bisa melihat bahwa Captain America melihat ada sebuah alat yang berbentuk seperti burung kecil yang berbentuk seperti robot yang menghadang di hadapannya, yang dimana alat ini bernama Red Wing, yaitu robot AI kecil yang berbentuk seperti burung yang membantunya dalam bertempur di medan pertempuran. Dan alat ini udah pernah kita lihat muncul di film Captain America Civil War tahun 2016 silam. Dan kalau di komik sebenarnya Red Wing ini bukan sebuah robot AI kecil seperti itu, melainkan adalah benar-benar burung Falcon yang selalu dibawa oleh Sam Wilson dalam petualangannya sebagai seorang superhero yang bernama The Falcon. Kemudian kita menemukan sebuah lab rahasia yang ditemukan oleh Joaquin Torres dan juga Sam Wilson, yang dimana kemungkinan ini adalah sebuah markas tempat The Leader melakukan uji cobanya serta melakukan pencucian otaknya kepada semua para korbannya, seperti halnya si Isaiah Bradley yang satu ini. Dan ketika dalam adegan perang kita bisa melihat ada sebuah misil yang berbeda banget yang meluncur ke sebuah kapal perang Amerika Serikat, dan kemungkinan ini sebuah misil dari teknologi milik Tony Stark. Seperti yang kalian tahu bahwa di MCU setelah Tony Stark udah tewas di Avengers Endgame tersebut, akhirnya semua asetnya diberikan sepenuhnya kepada Peter Parker sebagai ahli warisnya. Tapi itu semuanya menjadi kacau ketika Mysterio udah menghancurkan kehidupan Peter Parker alias Spider-Man di film Spider-Man No Way Home kemarin, sehingga semua aset itu akhirnya disita oleh pihak DODC, Department of Damage Control. Kemudian next kita bisa melihat ada sebuah adegan ketika Captain America terbang dengan menggunakan sebuah sayap vibraniumnya dan dia bisa melindungi dirinya dari sebuah letakan dan juga rudal yang ada di sana. Tapi kostumnya tetap baik-baik saja, dan hal ini dikarenakan karena dia udah pakai kostum yang terbuat dari bahan vibranium dari Wakanda, seperti yang kita lihat di ending episode The Falcon and Winter Soldier series. Kemudian next kita bisa melihat ada sebuah lab milik The Leader yang di situ ada sebuah tulisan Reset Ross, Reset Amerika, dan juga ada berbagai macam clipping koran yang ia pajang di dinding clipping tersebut. Dan hal ini bisa gue asumsikan kemungkinan rencana The Leader ini adalah dia ingin menunjukkan bahwa pemimpin mereka itu adalah Red Hulk agar semua orang takut kepadanya dan akan membuat negara Amerika ini menjadi makin terancam karenanya. Dan hal ini sebenarnya adalah hal yang sangat cerdas banget yang dilakukan oleh The Leader di film Captain America Brave New World yang satu ini. Wow, akhirnya kita udah melihat betapa kacaunya The Leader yang ada pada film Captain America Brave New World yang satu ini. Kemudian next kita bisa melihat penampakan dari Sidewinder yang akan menyerang Captain America di sana dengan menggunakan sebuah pistol revolvernya. Dan sebenarnya hal ini berbeda banget dengan versi komiknya, yang dimana Sidewinder ini adalah pemimpin dari sebuah kelompok yang bernama Serpent of Society, sebuah kelompok penjahat yang semua kostumnya bermotif ular. Dan memang mereka semua sering berurusan dengan Captain America versi Steve Rogers yang ada pada komik originalnya. Dan kemungkinan Sidewinder ini adalah seorang agen rahasia dan dia diutus oleh The Leader untuk membuat kekacauan yang ada di negara Amerika Serikat tersebut, agar supaya dunia bisa melihat bahwa negaranya aja masih bisa terancam oleh kejahatan politik yang sangat gila banget. You want me?
Dan kemudian akhirnya Thunderbolt Ross berubah menjadi sosok Red Hulk di hadapan semua para awak media, dan juga ada asap yang muncul di seluruh tubuhnya ketika dia berubah menjadi sosok tersebut. Dan sebenarnya ini adalah sebuah efek dari serum Super Soldier yang dikonsumsi oleh Presiden Thunderbolt Ross karena dia dapat mengirim berbagai macam energi gamma sebagai bentuk penambahan kekuatannya. Beda halnya dengan Hulk versi Bruce Banner yang kita kenal di Marvel Universe selama ini, yang dimana dia nggak bisa mengirap semua sinar gamma yang ada pada tubuh orang lain, sehingga ketika dia berubah gak pernah ada efek asap yang keluar dari tubuhnya. Dan kemudian ketika Captain America melawan Red Hulk di sana dan dia melemparkan semua mobil itu, dan si Captain America dengan mudahnya menepaskan menggunakan sebuah sayap Falconnya. Dan hal ini memberikan sebuah tanda bahwa vibranium masih berguna di Marvel Cinematic Universe. Lalu pertanyaannya, kemanakah Wakanda di MCU selama ini? Dan hal ini bisa kita lihat di film Black Panther Wakanda Forever setelah apa yang terjadi kepada bangsa Telokan dan juga Wakanda sendiri akibat kesalahpahaman. Akhirnya Wakanda memilih untuk mengasingkan diri dari dunia luar seperti atlet lama mereka. Kemungkinan Wakanda di film Captain America Brave New World ini tidak akan terlibat kembali setelah kematian T'Challa yang bisa mengancam keselamatan Wakanda itu sendiri. Well, kita tunggu aja bagaimana hasil akhirnya mengenai film keempat dari Captain America Brave New World yang satu ini, yang siap tayang di bulan Februari tahun 2025 mendatang. Asik cuy. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai promosi dari Captain America Brave New World trailer yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!